Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita dapat berkumpul bersama kalian semua, walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung. Anak-anakku yang berbahagia, Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah diterima menjadi siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilegon pada tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Ibu Umi Kulsum. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 11. Anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Mungkin waktu di SMP, kalian sudah tahu atau sudah pernah mendengar tentang apa itu wawasan Wiyata Mandala. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan paparkan sedikit tentang wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku, istilah wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti konsepsi, cara pandang, atau tinjauan. Kemudian wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala dapat diartikan sebagai bulatan, kawasan, atau lingkungan. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13090/CR84 pada tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Dasar hukum tersebut menyatakan bahwa wawasan Wiyata Mandala berarti konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Atau secara singkat dapat diartikan bahwa Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan, tempat proses belajar dan mengajar. Adapun tujuan dari wawasan Wiyata Mandala tercantum di dalam pasal 3 Undang-Undang Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa sekolah mengembang misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Berarti sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Adapun proses seorang siswa atau siswi bisa atau dapat memiliki wawasan Wiyata Mandala, mereka harus melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengetahui, kemudian mengenal, dan yang terakhir mencintai. Apa yang dimaksud dengan mengetahui? Mengetahui berarti siswa-siswi mengetahui lingkungan fisik sekolah. Misalnya, kalian tahu di mana letak ruang guru, kalian tahu di mana letak perpustakaan, dan juga kalian mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Kemudian tahap yang kedua adalah mengenal. Apa yang dimaksud dengan mengenal? Mengenal berarti setelah kalian mengetahui letak lingkungan fisik, kalian juga harus memahami seluk-beluknya. Misalnya, kalian telah mengenal letak perpustakaan, berarti kalian juga harus mengenal apa saja yang ada di perpustakaan. Bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Tahap selanjutnya adalah mencintai. Setelah kalian mengenal lingkungan yang ada di sekolah tadi, kalian harus mencintai lingkungan tersebut. Misalnya tadi kalian sudah mengenal perpustakaan, kalian juga harus mencintai dengan cara memanfaatkan, mengunjungi,
dan menjaga kebersihan perpustakaan tersebut. Tapi ingat, bukan hanya perpustakaan saja, tetapi seluruh lingkungan yang ada di sekolah, mulai dari halaman paling belakang, kelas, sampai dengan gerbang sekolah. Selain itu, tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosial kalian di sekolah. Misalnya, kalian mengetahui guru, mengenal nama guru, kemudian kalian juga harus mencintai guru-guru kalian. Bagaimana caranya? Nah, kalian harus mengetahui siapa namanya, karakternya seperti apa, dan mencintai dalam wujud hormat dan patuh terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Di dalam wawasan Wiyata Mandala ada 6 komponen peran. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran siswa, yang keempat peran sivitas akademika, dan yang kelima adalah peran lingkungan sekitar. Masing-masing komponen ini saling bekerja sama, saling mendukung dalam menciptakan kemajuan dalam proses belajar mengajar, seperti peran kepala sekolah, peran guru, peran sivitas akademika. Sivitas akademika meliputi seluruh komponen seperti tata usaha, pegawai, satpam, tukang kebun, dan caraka. Kemudian ada juga peran masyarakat sekitar sekolah. Bagaimana masyarakat sekitar sekolah berperan dalam mendukung program dan kebijakan sekolah untuk mendukung kemajuan sekolah tersebut, terutama proses belajar mengajar siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilegon. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh kalian sebagai siswa, antara lain 1. Mentaati peraturan yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. 2. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya. 3. Hormat dan sopan kepada teman. 4. Belajar yang tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. 7. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Ke-8, menjaga keamanan sekolah. Ke-9, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, guru BK atau kepala sekolah. Yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap preventif dan yang kedua adalah tahap represif. Tahap preventif meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7K. Apakah kalian mengetahui apa saja yang termasuk di dalam 7K? 7K meliputi yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Yang ketujuh, ketertiban. Tahap berikutnya dari tahap preventif adalah menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Tahap yang kedua adalah tahap represif.
Adapun tahap represif dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang, yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila ada kriminal di sekolah, yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian paparan Ibu tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga paparan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat dilaksanakan oleh kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilegon. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.